semakin tua berarti ajal semakin dekat. Nah, kalau kita sering mengingat mati, itu ya saudaraku yang dimuliakan Allah, hati kita akan lembut gitu. Tapi kalau kita senantiasa ingatnya cuma dunia saja, wah real ini berapa ribu nih kirim. Kemudian ingin beli laptop, ingin beli emas. Ini hati ini akan terasa keras karena dunia terus yang diingat. Mati enggak pernah mengingat, kuburan lewat. Biasa itu orang mati, sudah dikubur sudah, ya kan? Nah, tapi kalau hati kita benar-benar diresapi, kalau sudah mati akan ditanya 3 pertanyaan ini. Marrobuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuk, apa agamamu? Nah, kira-kira kita bisa jawab enggak? Ya, kalau anak kecil diajarin hafal, kita semua bisa jawab, ya kan? Tapi di alam kubur lain ini ya ikhwan. Karena yang menjawab ini adalah amal soleh. Jadi perbuatan sehari-harinya, perbuatan amal sehari-harinya yang akan menjawabnya. Kalau sehari-harinya main kartu, kalau mau meninggal jawabannya jangan-jangan yang diucapkan ya kan? Kemarin saya baru dengar di sekolahan, ini orang ini senangnya main catur. Kebetulan ada yang bawa catur, jadi saya ingat itu. Kebetulan ada yang bawa catur. Wallah, ini saya bersumpah ya wallah, itu orang itu cerita. Ini sukanya main catur, pas kebetulan main catur orangnya diem terus begini. Itu ditunggu sama temennya, suruh jalan kok lama sekali nggak jalan-jalan gitu, ditunggu. Ternyata waliyadzubillah sudah meninggal dalam keadaan main catur. Coba bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala pada main catur, waktu itu dibuang secara sia-sia. Nah, kalau mungkin lagi baca Quran, alhamdulillah, tapi lagi main catur. Nah, makanya perlu di sini ya ikhwan, watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Ini. Jadi saya tidak istilahnya mengajari kalian adalah sebetulnya sudah faqih dalam agama. Faqih, paham dalam agama karena dari kecil diajari masalah din. Dari kecil. Jadi kita di sini mengingatkan. Antum juga harus sering mengingatkan saya. Mungkin saya ini juga lebih banyak dosanya daripada kalian. Mungkin saya ngomong ini enggak saya amalkan. Nah, ini kena kalimat kabur matan indallahi antakulu malah tafalun. Amat besar dosanya sisi Allah, ngomong tapi enggak mau mempraktekkan. Nah, perlu diingatkan juga gitu. Maka perlu adanya introspeksi dan muhasabah gitu di sini ya. Tadi disinggung umur, kemudian kita punya anak, punya istri, kita muhasabah juga, tanggung jawab belum kepada anak dan istri. Kita sering SMS enggak kepada anak yang di Indonesia. Nah, ini apalagi di sini ujian saya dan kalian udah mafhum bahwa di Saudi ujian bagi seorang supir adalah perempuan, ya kan? Nah, baik yang tua maupun yang muda adalah ujiannya adalah seorang wanita. Maka dari itu kita mungkin sudah punya anak di Indonesia, sudah gadis misalnya. Nah, kita harus sering kita SMS yang di Indonesia di SMS dengan pendidikan din. Jangan SMS kepada pacar-pacarnya yang di sini saja, tapi yang di Indonesia namanya dilupakan. Jangan. Silahkan kalau mau kawin silahkan. Tidak ada orang melarang mau nikah, tapi sesuai dengan yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mau kawin 2, 3 silahkan. Yang penting berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan sahnya itu bagaimana? Tanya kepada yang paham. Pas'alu apa itu? Pas'alu ahla dzikri untuk la ta'lamun. Itu ya. Kemudian kita kembali muhasabah tadi kepada anak, istri, kemudian kepada tetangga kita. Setelah kepada tetangga, kepada masyarakat, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat untuk Islam?
Nah, kita ini perlu. Allah memuliakan kita adalah dengan diturunkannya Al-Quran dan Sunnah, diturunkannya Islam, din yang lurus. Apakah kita sudah berbuat untuk Islam? Kita muhasabah. Kita hidup dari kecil, diberi rizki, dibesarkan, diberi nikmat yang sempurna. Apakah kita sudah berbuat amal untuk Islam? Kita perlu muhasabah. Iya, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah saya sudah merealisasikan kalimat syahadat ini? Apakah saya sudah berbuat untuk Islam? Apakah kita sudah berbuat untuk Islam? Apa yang kita berbuat untuk Islam? Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah sudah berdakwah, memberi nasihat kepada anak dan istri serta keluarga, atau masih membiarkan mereka mengumbar auratnya, atau membiarkan mereka pergi ke dukun, atau membiarkan mereka pergi ke kuburan? Kalau pergi ke kuburan niatnya ziarah mengingat mati, ini yang bagus. Tapi kalau ke kuburan minta berkah, ini yang salah. Nah, kita perlu nasihat ini, muhasabah ini. Harus bisa membedakan antara ziarah kubur untuk mengingat mati dengan mencari berkah. Kalau mencari berkah, ini adalah suatu kesyirikan. Karena waktunya 10 menit ya, sudah lebih dari 10 menit ini. Jadi yang kesimpulannya, loh, ini juga udah mau hampir sampai titik penghabisan. Ini udah kembali kesimpulan bahwa kita harus yang jelas muhasabah, bahwa kita semakin istilahnya pohon kelapa semakin tinggi, semakin kuncup dan semakin kecil, umur kita adalah semakin kurang gitu. Jadi harus kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kehidupan ini yang sekarang adalah semuanya serba mewah dan serba modern, dan banyak sekali orang yang lupa. Begitu nyampe kamar, walaupun diberi nasihat segala tetek bentek, kalau hatinya masih keras, lupa. Begitu buka internet, film semua bisa dibuka, baik yang unyilan, baik yang tembak-tembakan, baik yang segala macam, dalam 1 detik terbuka semua, lupa semua nasihat. Nah, makanya kita muhasabah nih. Yang kami takutkan, kita takutkan pada waktu lagi buka film yang unyil-unyilan, langsung mati. Ini yang kita ingatkan gitu. Lah, bagaimana dimintai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala di berbuat maksiat? Bagaimana kita mau menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah bisa kita menjawab merebuk siapa Tuhanmu? Karena amal sehari-harinya misalnya main remi, setiap harinya main judi, apakah bisa menjawab itu? Kira-kira coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kemudian ditanya, man nabiyuk, nabi kamu siapa? Kalau tidak tahu nabinya siapa, Nabi Muhammad siapa, bin siapa, ini siapa, nggak tahu. Nah, bagaimana kalau kita ditanya, mana nabi kamu siapa? Kalau nabinya sendiri aja nggak ngerti akhlaknya bagaimana, apa yang dia sampaikan nggak ngerti. Madinu ditanya, agamamu apa?